Bentar, aku mau share screen dulu. Kalau pakai jam biasa. Durasinya udah ada nggak sih di tim sini udah ada di kiri Udah atas? sih. Apa mau pakai itu aja ya? Boleh deh kita. Ya harusnya nggak perlu sih udah aman. Oke, oke. Oke, mulai ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Naila Safa Zahira. Aku biasa dipanggil Nay. Nomor TC aku TC 083. Aku asal Bandung, dari Fakultas FMIPA. Terus aku username Instagramnya @safazahira_. Kalau LinkedIn aku gak punya, belum buat. Terus 3 faktor unik aku. Yang pertama, aku suka banget sama kucing. Yang kedua, aku suka banget makan pedas. Dan yang ketiga, waktu kecil aku pernah main sepeda malam-malam dan jatuh ke solokan sampai dagunya berdarah. Terus, udah sih itu aja. Salam kenal. Yang kenal. Salam kenal. Boleh gue lanjut? Oke. Halo semua, kenalin nama gue Ibrahim Periza Rizky Permana. Nama panggilan gue Ibra atau IB. Nomor TC gue TC034. Fakultas TK. Asal daerah Bontang, username Instagram Periza Rizky, cari aja. Handle LinkedIn, cari aja Ibrahim Permana. 3 fakta unik tentang gue. Bisa tidur cuma 2 jam atau biasa. Suka ngopi, nggak suka bubur kacang hijau. Salam kenal semuanya. Yang kenal. Gue kali ya, bisa nggak? Oke. Boleh. Di salam kenal semuanya, nama gue Nansa Hernanda, biasa dipanggil Nansa. Nomor TC gue TC463 dari FTI. Asal daerah gue dari Kota Medan. Instagram gue nansa.hrn, dan buat LinkedIn sesuai dengan nama gue Nansa Hernanda. Oke, terus buat fakta unik, gue pertama suka banget sama kopi, dan yang kedua, gue udah resisten sama kopi karena sering banget minumnya. Jadi kayak gue pernah sering bahkan ketiduran sebelum kopinya habis. Dan yang ketiga, gue benci banget sama matcha. Oke, sekian dari gue. Lanjut ya. Mungkin giliran aku ya. Kenalin semuanya, nama aku Ulfa Febrianti, biasa dipanggil Ulfa. Nomor TC-nya TC228. Aku dari FTI. Asal daerahku dari Depok. Username Instagram Ulfa FBRI. Kalau untuk LinkedIn aku belum buat. Terus 3 fakta unik. Yang pertama, aku bisa nangkep kecoa. Yang kedua, hobi aku nyemilin es batu. Terus yang ketiga, aku suka banget makan pedas. Salam kenal. Oke, aku lanjut ya. Halo semua, kenalin nama aku Christina Maria Kumala, biasa dipanggil Christine. Nomor TC-nya 054, fakultasnya FTI, asal daerahnya dari Malang. Instagramku Christine_hehe, LinkedIn belum ada, tapi coming soon. 3 fakta unik, aku bisa tidur di mana aja. Jadi waktu itu pernah aku ke Bromo naik jeep, jalannya rusak, tapi aku tetap bisa tidur. Terus aku suka semua dessert, terutama es krim, dan aku tim anti horor. Salam kenal semua. Oke, kenalin nama gue Kevin Lusilson, biasa dipanggil Kevin. Gue dari FTI SP. Nomor TC gue TC310, asal daerah gue dari Jakarta. Instagram gue Kevin Lucian_20, buat LinkedIn juga belum bikin. Terus 3 fakta unik tentang gue, yang pertama, gue bisa gerakin kuping gue. Yang kedua, jari gue ada yang bengkok, tulangnya 1. Dan gue suka makan pedas. Salam kenal. Oke, sama semuanya. Buat pertanyaannya mau pada satu pertanyaan atau gimana? Melempar-lemparan atau gimana?
Lempar-lempar aja, Pak. Yang Yang wajib dulu nggak sih? wajib Yang wajib? yang wajibnya maksudnya. Gue juga lempar-lemparan. Enggak deh, biar gampang, sama nggak sih? Iya, kalau wajib sama nggak sih? Sama aja. Oke, Setuju nggak? boleh. Setuju. Mau nomor berapa? Nomor 1 deh, gue request. Boleh. Maksudnya tuh yang mana sih? Lupa. Terlalu deep nggak sih nomor 1 ini? Karakter. Oh, ya. Nggak jadi deh, Kenapa? gue udah jawab 4 kali hari ini. Tidak, berarti Nomor 1 nih, jawab fix. duluan. Kenapa, Naila? Kenapa? Jawab duluan aja berarti. Kan udah jawab berkali-kali. Oh ya udah. Menurut gue, adakah karakter tertentu yang harus seorang entrepreneur miliki? Apakah karakter tersebut nature atau nurture? Bagi gue, karakter-karakter yang harus dimiliki seorang pengusaha itu banyak banget. Dan nggak bisa diukur uh, seorang pengusaha itu harus punya apa aja. Karena balik lagi, seorang pengusaha itu bergerak di bidangnya masing-masing. Sehingga nurture atau nature itu menurut gue itu nature. Karena seorang anak dilahirkan di lingkungan yang benar-benar udah mendukung dia untuk jadi bisnismen. Itu tuh something kayak misalnya lu nggak di lu dilahirkan di tempat orang-orang yang semuanya apa ya, konvensional lah istilahnya gitu, Pak. Itu sih ya. Oke, gue milih Nansha deh. Menurut lo Oke. gimana? Oke, menurut gue ya, karakter tertentu yang dimiliki seorang businessman atau entrepreneur, yaitu eh, mampu membaca keadaan dan nyari kesempatan. Karena dunia bisnis itu full dengan hal itu, penuh dengan persaingan, penuh dengan kesempatan, dan sampai ada istilah kan tidak ada makan siang gratis. Karena nggak ada yang diberikan gratis, maka kita harus pandai-pandai baca kesempatan dan keadaan. Kayak ya kalau ada yang baik-baik ya kita baik-baik aja, kalau lagi nggak pas ya udah. Itu sih dari gua. Gua mau nextnya Ulfa. Oke, kalau menurut gue paling leadership beserta empatinya sih. Kalau mau jadi entrepreneur pasti harus bisa kayak memimpin, udah pasti. Terus kalau memimpin juga harus ada rasa empatinya juga sama bawahannya, sama yang di bawahnya lah. Terus kalau buat nature atau nurture, pasti gue yakin ada sifat alamiahnya. Tapi kita juga dipengaruhi sifat itu, sikap dan sifat itu sama lingkungan. Jadi bisa berubah-ubah juga sih pemikirannya. Gitu. Jadi ya, gue memilih Kevin. Gue ya tadi. Alex Soleh. Kalau menurut gue sifat yang harus dimiliki itu leadership sama kayak pemimpinan juga ya. Tapi kita harus juga mulai leadership itu dari memimpin diri sendiri. Jadi kayak harus disiplin lah intinya. Dan itu nurture soalnya bisa dilatih. Yang belum siapa tadi? Alex Soleh. Aku sama Kristen belum. Oh iya. Naila dulu deh kalau gitu. Oke, kalau menurut aku yang harus bisa pebisnis punya itu pertama tuh leadership, karena ya dia harus bisa ngelola nggak hanya timnya tapi dirinya sendirinya juga harus dia bisa kelola menurut aku. Terus itu tuh nature atau nurture, menurut aku bisa nature bisa nurture karena
pada dasarnya ada orang yang emang dari kecil tuh berani, ada orang yang emang dari awal pengen, inisiatif. Sementara, leadership ini tuh pasti nggak akan, stuck di, ya udah dia lahirnya nggak berani jadi dia nggak akan pernah bisa jadi leadership yang bagus gitu, enggak. Dia juga bisa dengan proses perkembangan seiring berjalannya waktu dengan study case yang beragam gitu. Terus yang kedua, menurut aku yang penting tuh critical thinking juga, karena dari critical thinking kita bisa jadi dapat solusi buat bisnisnya, buat keberlanjutan bisnisnya, dan ya menurut aku itu sih. Terus selanjutnya Christine. Kalau menurutku yang paling utama itu nekat. Karena kalau apa ya, kalau seorang pebisnis cuma berani di zona nyaman aja, nggak berani untuk apa ya, take the risk gitu, itu nggak bakal bisa maju sih. Bisnisnya pasti nggak bakal bisa jalan dan berkembang. Jadi nekat dan itu menurutku masuk ke nurture karena mungkin apa ya, kayaknya itu menurutku adalah sesuatu hal yang bisa dilatih karena nekat adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau untuk take the risk atau enggak? Itu sih. Oke. Selanjutnya pertanyaan random. Ada yang punya pertanyaan random? Gue punya. Boleh. Mau tunjuk-tunjukkan lagi? Boleh tunjuk. Oke. Tunjuk Naila deh. Gue mau nanya. Oke. Lu fakultas apa tadi? FMIPA. FMIPA. Lu kalau misalnya balik 10 tahun lalu, terus lo udah tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian, lo bakal mau ngapain aja? Kayak tergantung apa, kayak pilih kuliah lah atau apalah gitu. 10 tahun lalu berarti SD gak sih? Tapi dalam posisi lo udah tahu apa yang akan terjadi gitu. Hmm, karena sejujurnya aku sangat suka dengan fakultas aku sekarang. Aku emang udah tahu aku mau ngambil apa. Jadi kayaknya mungkin lebih dimatengin aja sih kayak karena aku masuk ke ITB itu kan SNBP. Orang bilang kan hoki ya dan aku jujur belum terlalu push hard diri aku buat masuk ITB juga sebenarnya. Jadi mungkin karena aku tahu aku nanti bakal ke ITB, aku bakal lebih prepare lagi. Karena jujur, sistem belajar aku di sini tuh masih kacau, masih kayak karena aku ikut tanah sini kan, non-akademiknya banyak. Jadi aku pengen bisa bikin jadwal belajar yang lebih, matang lagi biar jadi, biar perjalanan akademik akunya lancar lah di sini. Itu sih. Oke, makasih Naila. Lanjut aja. Oke. Aku mau ke Ulfa. Aku randomnya mau nanya, kamu tim bubur diaduk apa enggak diaduk dan kenapa? Aku tim bubur diaduk karena rasanya lebih merata. Sama, aku juga kayak gitu. Tapi ada yang bilang kalau diaduk tuh jadi looks-nya nggak enak Ya, gitu. walaupun looks-nya kurang enak, tapi rasanya tetap enak. Gua nggak Betul. diaduk guys. Parah banget kalian. Ah, Diaduk parah dong. yang nggak diaduk nggak sih? Biar Kayak setiap ayamnya rasanya tuh gimana ada di ngambilnya? suapan. Kalau diaduk mending digoreng aja tuh buburnya. Iya, Kalau nggak diaduk nggak ada rasanya anjir. iya Ada. kalau tuangin Nah, sambal Kalau tuh diaduk nggak nggak ada merata rasanya. Lu jadinya. nyekop atasnya aja makanya. Lu ngambil masing-masing satu-satu gitu. Enggak, Kayak apa? atasnya aja. Lanjut. Oke, next. Aku mau nanya ke Christina. Aku mau nanya, kamu ada nggak tempat liburan yang paling pengen kamu datengin gitu? Negara atau gimana pun? Kalau negara, aku pengen ke Italia. Karena
apa ya, kalau aku lihat di video tuh terlepas dari budaya orangnya gimana, orangnya baik atau enggak, terus kayak karena katanya kalau di negara Eropa banyak pencopet gini-gini, tapi apa ya, di Italia tuh kayak sunsetnya tuh wow banget gitu. Jadi pengen pengen apa ya, pengen ke sana ya cuma buat lihat sunset sih sebenarnya, tapi sekalian jalan-jalan lihat bangunannya dan segala macamnya. Itu. Lanjut berarti pilih siapa ya? Oh, berarti yang belum Kevin sama Nansa ya? Hmm. Oh, sorry. Sorry. Ibrahim ya, sama Nansa. Apa ya? Boleh nih ke Ibrahim. Pertanyaan randomnya adalah, hmm, kalau kamu bisa punya superpower, atau kamu pengen dapat superpower apa? FYI, ini pertanyaan ketiga di hari ini. Mau ganti Jadi, kah? Mau ganti kah? boleh. Apa ya? Aduh, apa ya? Kayaknya pertanyaan semuanya template deh. Ya udah, gue jawab aja. Ntar, tarik nafas dulu. Oke. Gue pengen kekuatan jenius, guys. Kenapa? Bos. Karena dengan gue jenius, gue nggak perlu ngabisin waktu untuk belajar lagi. Karena gue sadar, gue tuh orangnya nggak seberapa pinter. Dan gue butuh waktu banyak banget untuk belajar. Jadi kayak, mungkin sekarang kalau gue jenius, gue nggak akan di ITB. Gue akan ada di MIT, dan gue nggak ngeluarin effort apa-apa. Gitu. Gitu, guys. Setuju, Oke. setuju. Aku juga pernah mikir, apa namanya? Ah, Ada yang itu kan, yang katanya Savant Syndrome itu kan, yang terlahir iya. jenius. Kayak dia baca buku sekali, udah langsung hafal isi bukunya. Aku Nah, mikir, itu. seandainya aku bisa kayak gitu, kayaknya aku tidak perlu bersusah payah deh menghafal rumus-rumus kimia, fisika, Bener. dan matematika. Karena kayak Dia orang-orang orang kayak kayak gitu gitu tuh beneran ada gifted loh. banget. Mm-mm. Orang kayak gitu beneran ada anjir. Ada di temen lu kan? Iya bahkan iya temen gue ada jadi mau UTS kimia kan, kimia dasar. Itu hari sebelum UTS kimia dia main game full hari full 12 jam. Kan gue soal berteman sama dia di Discord. Dia beneran main dan gue tanya, "Lu main?" Iya. Dan besoknya ujian. Dan pas pengumuman nilai dia 98. Wow, Oh, keren banget. itukah yang di apa Itu si emang X bilang 98 aman nggak ya? nggak bukan. Harusnya bukan dia. Dia bukan orang yang narsis gitu sih. Tapi beneran orang kayak gitu. Ada gue aja kaget anjir kayak anjir iri banget. Kok bisa gitu ya? Iya. Memang wow, keren banget. Siapa yang belum? Gue nggak tahu. Belum. Kevin udah belum? Oke, gue milih ini. Kevin nanya Namsa, terus nanti nanya balik gitu. Kan gue udah tanya. Gimana tadi? Kevin nanya Namsa. Namsa nanti nanya balik gitu. Oh iya gitu maksudnya. Ya udah guys. Ya. Lu kebayang nggak diri lu di 10 tahun yang lalu bakal di posisi ini sekarang? Gitu aja. Hmm, nggak nggak kebayang sih. Soalnya gue 10 tahun lalu itu berarti 9 tahun ya. 9 tahun itu berarti kelas 4 SD. Ya karena dulu gue itu bener-bener nggak tahu tentang ITB ya pas SD. SMP juga belum tahu. Gue mulai tahu tentang ITB itu sejak SMA. Jadi gue nggak pernah kepikiran bakal kuliah di ITB. Dan juga bahkan dulu gue kan sekolah di sekolah Islam terpadu ya. Dulu gue pernah berpikir buat masuk pesantren gitu. Tapi akhirnya enggak karena males sih jauh dari orang tua.
Tapi gue bersyukur sih sekarang bisa ngikuti path gue yang sekarang dan sampai di titik ini. Titik sih dari gue. Gue nanya ke lu apa ya? Ini aja deh. Apa ekspektasi lu yang gak sesuai realita pas di ITB? Fasilitas sih, fasilitasnya kayak apa ya? Yang Kayak mana yang mana? nggak cocok aja gitu UKT 12,5. Yang mana yang gak sesuai? Kayak ya, kebersihan sih, kayak di toilet sabunnya susah ditemuin gitu. Bahkan Zoom Premium kita juga dicabut ya. Harusnya kita punya Zoom Premium yang unlimited jam. Iya, Iya, Tapi itu juga. dicabut sejak bulan semenjak. Agustus kali ya. Mm-mm. Terus juga, Kating-kating pada gak pakai Zoom lagi kan jadinya. iya. Terus juga harusnya kita punya storage OneDrive itu 1 terabyte. Dikurangin Jadi ya jadi ubah berapa deh. GB doang. 5 giga. Jauh banget. Dari 1 terabyte jadi 5 giga. Oke. Apa lagi ya? Udah semua berarti kan? Udah. Berarti main game. Gimana nih? Main game apa? Jujur udah Ayo, bosan. ini sisa 10 menit 10 lagi menit. ya guys. Ya. Mm-mm. Boleh deh yang lama Gartic. Gartic font tapi. Boleh, bentar. Bukan Gue yang Gartik buat iyo. ya. Gue yang bikin apa? Gue yang bikin ya guys. Oh, boleh. Oke. Oke, udah. Langsung aja guys. Gartik pun bisa dibuka pakai PC nggak sih? Bisa. Oh bisa ya. Benar. Gue milih mode game yang background. Jadi ini temanya kita bikin animasi gitu. Atau mau yang lain? Mau yang secret? Animasi. Iya, secret aja deh. Secret ini ngapain? The Kalau secret actions gimana? are all the actions are a mystery. Drawings and sentences are hidden during the game. Berarti kita kurang tahu juga. Kita coba aja. Udah masuk semua? Ada yang eh belum? kurang siapa nih? Kurang Masih 1 orang. iklan. Oke. Kurang siapa? Udah semua kan guys? Kurang 1 nggak sih? Baru 5. Oke. Langsung mulai. Apaan ini? Ini nggak ada gambarnya. Oh iya, kita yang gambar ya nanti.
Apaan ini? Gimana gambar ini? Siapa yang ngide gini sih? Nggak bisa gambar anjir. Gimana ya? Ini gimana sih mainnya? Jadi kita gambar, tapi kita nggak tahu gambaran kita kayak gimana. Apaan ini? Eh, hmm. Tapi masih ada yang udah narik. Oke. Oke, kita lihat gambaran kita tadi ya guys. Review. Review. Jelek banget. Ditambah, gue kan sebenarnya sempat ngobrol sama kalau sama Siapa sih yang bilang masuk surga aja? Susah banget gambarnya. Gue. Jalan menuju Jalan ih menuju bener lagi. surga. Keputihan. Iya, itu pensilnya warna putih, jadi nggak sempat.
Oke, next. Udah tahu pas mereka diorientasiin ke lembaga. Nah, jadi Dirgantara. kayak sudah sesuai aja sih. Memang kita dipaksa harus ini. Plain. Oke, terima kasih atas pendapatnya untuk calon nomor 1. Putih. Kalau yang nggak benar, sebenarnya poin dari nomorannya lebih Kayak putih gara-gara gue pakai tintanya putih deh tadi. Putih kan anjir. Iya, tadi aku pakai putih terus. Beneran digambar keputihan. Kayak ini. Enggak, itu backgroundnya putih. bahan time. Keluar melingkar-lingkar. Oh. Kayak baygon. Baygonnya obat nyamuk. Ruru bisa punya anak. Anak. Ini mah kuda laut anjir yang hijau-hijau. Kuda laut. Ya ampun. Itu biru-biru apa? Nggak tahu, jujur. Oke, nyampe lah. Running in the gym. Suruh berbati. Tintanya putih. Kenapa nggak ada? Pikirku perpati gambarnya putih kan, terus kayak oh wow. Tapi Belum selesai ini nulis. jadi nggak kelihatan gambaran jeleknya kalau pakai putih. Kursi dong. Terus ini Kursi dong apa sih? Bingung. Dol itu kalau di bahasa Jawa artinya rusak. Jadi kursi dol berarti kursi rusak. Oh. Tapi nggak tahu ya kalau Oh. arti lain. Oke, udah selesai guys. Oke. Jelek banget lagi gambaran malu. Nanti linknya di drop di docs saja ya. Nah, Iya, di docs aja ya. oke. Isi, jangan lupa. Oke. Makasih semuanya untuk malam ini. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. Bye. Dah. Dan juga di kalau misalkan nanti segel dan